Sahabat Nabi yang cerdas, saking cerdasnya, orang yang terakhir kali mencium bersentuhan dengan Rasulullah adalah Mughirah bin Syu'bah. Dalam riwayat hadis, Nabi ketika Nabi meninggal dunia, Nabi dikuburkan. Yang di dalam kubur ini orang-orang spesial saja ini, yang di dalam kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ini keturunan baginda Nabi Sayyidina Ali, Hasan dan Husain, kemudian daripada sahabat. Tidak banyak di dalam kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi dikuburkan, Nabi dia apa kan? Mughirah bin Syu'bah ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahawa orang yang bahagia di akhirat nanti adalah orang yang terakhir dia bersentuhan kulitnya dengan kulitku, kata Rasulullah. Hadis yang akan kita bahas hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Mughirah, ayahnya Syu'bah. Ayahnya ni punya saudara namanya Urwah. Ayahnya ni ada saudaranya namanya Urwah. Urwah inilah yang disuruh Rasulullah membeli onta, kemudian uangnya dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu 1 dinar. Jadi dikasih uang oleh Rasulullah ke Urwah 1 dinar. Kemudian Nabi mengatakan kepada Urwah, kata Nabi kepada Urwah, "Ya Urwah, beli onta, beli kambing. Beli kambing dengan uang 1 dinar ini," kata Rasulullah. Kemudian Urwah pun pergi ke pasar membeli kambing tadi. Kambing 1 ekor. Nabi mintanya kambing cuma 1 ekor. Dibeli oleh Urwah kambing, dicari oleh Urwah kambing yang harganya 1 dinar tu dapat 2 ekor. Ya, ini orangnya pintar nih Urwah ini nih. Memang keturunan Bani Thaqif ini orang-orang cerdas-cerdas. Termasuk Mughirah juga cerdas dia. Jadi dibelilah di pasar itu juga. Di pasar itu juga dibeli oleh Urwah kambing itu 2 ekor kambing 1 dinar. Nabi memberikan uang 1 dinar 1 ekor kambing. Dibeli di sana 2 ekor kambing 1 dinar, dijual di pasar sana, di sudut pasar sana. Jadi dari sudut ke sudut pasar itu saja. Saking cerdasnya Urwah. Di sana dia ambil, dia beli 2 ekor kambing tadi 1 dinar. Dibawa 2 ekor kambing tadi, dijuallah di sini 1 ekor dengan harga 1 dinar. Jadi Urwah membawa kambing pulang 1 ekor kambing dan uang 1 dinar. Ini cerdasnya Urwah. Jadi setelah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kambing tadi diserahkan oleh Urwah. Ini ya Rasulullah kambing, ini uang ya Rasulullah 1 dinar. Anggapan Nabi dah lain nih. Jangan kok kambing cilok ngembuk piti nak kurang. Jadi kata Rasulullah, "Di mana engkau dapat kambing? Ini kenapa kok uang masih ada? Kambing siapa yang engkau ambil? Kambing siapa yang engkau bawa?" Kata Rasulullah kepada Urwah. Kata Urwah, "Aku mendapatkan hasil atau keuntungan dari jual beli kambingku ya Rasulullah dengan harga 1 dinar." Jadi kata Nabi, "Engkau tadi membeli kambing?" "Iya, aku beli kambing 2 ekor dengan uang 1 dinar engkau ya Rasulullah. Aku jual 1 dengan harga 1 dinar dan yang satunya aku bawa pulang dan inilah hasilnya ya Rasulullah." Itu paman daripada Mughirah. Memang keturunan Bani Thaqif ni orangnya cerdas-cerdas. Orang Taif ni orang pegunungan. Orang pegunungan memang orang cerdas-cerdas dia, orang daripada Bani Thaqif, daripada Taif. Itu juga salah satu dalil kalau kita berjual boleh mengambil untung 100% pun tidak apa-apa. Karena Urwah pernah melakukannya. Kan 100% itu kan untungnya. Iyalah 100% dapat 1 ekor kambing, bawa duit pula lagi 1 dinar. Jadi Mughirah ini, Ibn Syu'bah ini, dia orang yang sangat sangat beranilah, berani dan bangga. Asbabu islamuhu, asbab Islamnya itu, Islamnya ini pada tahun Khandaq, jadi Madinah. Asbab Islam daripada Mughirah
ketika adanya suku daripada suku Malik itu diundang oleh Raja Muqawqis, diundang oleh Raja Muqawqis di Mesir. Mesir ada kerajaan Muqawqis namanya. Diundanglah, ini sebelum masuk Islam, dia belum masuk Islam. Diundang ada sekitar 14 masuk dengan Mughirah bin Syu'bah. Ini asbab Islamnya. Sampai di Mesir kemudian ya bertata kramalah dengan Raja Muqawqis, balik pulang ke Makkah, ke Bani Taif ini, Bani Thaqif ini, Saqafi ini, diberilah hadiah oleh Raja Muqawqis. 13 orang diberi hadiah. Si fulan beri hadiah sebulan, raja yang beri hadiah, itu satu penghormatan betul tu kalau raja yang memberi hadiah. Mughirah tidak diberi hadiah oleh raja, padahal Mughirah ini satu rombongan ke Mesir menghadap Raja Muqawqis. Kenapa yang 13 ini dapat hadiah sedangkan Mughirah tak dapat hadiah? Ini yang membuat marah, tersinggungnya daripada Mughirah. Mughirah pun bertanya kepada teman-temannya, siapa yang dapat? Kami dapat. Saya kok tak dapat, kata Mughirah. Padahal kita kan sama-sama berangkat dari Taif. Saya kok tidak diberi oleh Raja Muqawqis ini? Kenapa raja ini? Kata sahabat yang satu, engkau terlampau kasar. Memang Mughirah ni mulutnya lepas saja. Jadi raja tak suka dengan orang yang banyak cakap, itu tak suka raja. Engkau bicara, engkau kasar. Itu kata raja, maka engkau tengok. Oh, iyalah. Berjalan balik rombongan 13 ini ke Taif. Istirahat tidur. Mesir Makkah jauh pak, jauh sekali. Tidur. Ketika tidur itulah dibunuh ke-13-nya itu oleh Mughirah bin Syu'bah. Untuk mendapatkan harta ni, untuk mendapatkan harta. Jadi memang salah itu kalau kita baca kisah dalam rawi, apa salahnya teman-teman yang 13 ini membagi sedikit-sedikit untuk si Mughirah? Ini tidak, memang Mughirah tangan kosong saja balik, sedangkan kawan-kawan membawa tentengan keluar dari istana Muqawqis ni sebelum masuk Islam ni. Sebelum masuk Islam, pas tidur itulah di sebuah lembah istirahat 13-14 masuk Mughirah. Mughirah sudah punya rencana supaya lebih bagusnya, lebih adilnya, bagus saya rampok aja harta mereka ni. Dibunuh ke-13, mati ke-13 itu. Itu Mughirah. Memang dahsyat-dahsyat para sahabat dahulu kala ini sebelum masuk Islam ini. Setelah dibunuh, harta diambil. Yang kado oleh-oleh dari Raja Muqawqis diambil oleh Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah bingung pulang nak ke mana. Yang 13 ini daripada suku Bani Malik. Ini bertetangga dengan Saqafi. Jadi Malik, Saqafi itu dekat-dekat Taif tu, suku-suku yang ada dekat Taif. Kalau aku pulang ke daerah Taif, aku pulang ke Bani Thaqif, ke kampungku, pasti orang akan menyerang aku, pasti orang akan membunuh aku. Inilah asbab Islamnya. Dia melarikan diri ke Madinah. Ini asbab Islamnya. Pada Yaumul Khandaq, pada tahun Khandaq, pergilah Mughirah bin Syu'bah sendirinya di Madinah mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta perlindungan ke Rasulullah. Saya telah membunuh daripada Bani Malik 13 orang ya Rasulullah, hartanya saya ambil, dan memang awalnya saya bersama-sama menghadap Raja Muqawqis dan saya tak diberi hadiah. Kata baginda Nabi, engkau Islam. Memang dia dimasukkan Islam dulu oleh Rasulullah, dibai'ah dulu dia oleh baginda Nabi masuk Islam, kemudian hartanya pun kata Rasulullah engkau mesti membalikkan kembali kepada pemiliknya. Jadi kata Nabi, kalau engkau mencuri, aku tak bisa memaafkan, kata Rasulullah. Tapi kalau engkau masuk Islam, engkau dimaafkan dan dosa engkau diampuni, tapi pencurian engkau tetap engkau kembalikan lagi kepada ahli warisnya. Begitu kata Nabi. Maka juga tak dapat lagi Mughirah ini harta warisan. Lama di Madinah, lama Mughirah di Madinah. Di Madinah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun aktif dengan Mughirah ibn Syu'bah. Suatu ketika terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nabi awal mula ke Makkah, Nabi bawa Mughirah. Ketika sampai perjanjian Hudaybiyah, sangat panjang perjanjian Hudaybiyah, sampai Nabi beberapa hari tertahan di Hudaybiyah.
Ini Nabi sudah berpakai pakaian ihram, sahabat sudah berpakai pakaian ihram, masuklah ke daerah kota Mekah, mencari jalan yang tidak tahu orang kafir Quraisy. Singkat cerita, sampai nak masuk bidayatul haram, kan ada permulaan tanah haram. Dari dulu sampai hari ini ada tanda-tanda bidayatul haram itu, permulaan tanah haram. Itu orang kafir tak boleh masuk lagi ke sana itu. Dan kalau sudah masuk ke sana, itu tak boleh lagi untuk diganggu kalau orang-orang ingin melaksanakan tawaf. Itu undang-undang yang sudah disepakati. Tiba-tiba onta Nabi tak mau lagi berdiri pas di perbatasan bidayatul haram itu. Tak mau lagi onta Nabi berdiri. Langsung saja onta ini duduk. Ini ada apa dengan onta ini? Jadi kata rombongan sahabat yang ikut dengan Rasulullah, ni onta ni sudah kesurupan syaitan. Jadi sudah kemasukan syaitan. Tak bisa dia berdiri, tak bisa dia berjalan. Kata Nabi, tidak, onta aku ini yang menahannya Allah dan Allah yang mencegahnya. Maka ketika Nabi di sana berdiri dengan para sahabat, datanglah utusan Bani Thaqif namanya Urwah. Urwah paman Nabi ini sebelum masuk Islam pula pamannya ini. Dulu berarti Mughirah masuk Islam daripada Urwah. Datang Urwah ingin deal lah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Bani Thaqif ini memang ingin mencari emosi Rasulullah, ingin berperang dengan Rasulullah. Awal mula dulu orang-orang Arab, sampai hari ini seperti itu saya tengok orang Arab, kalau jenggotnya ditarik kuat, itu berarti ingin perkelahian yang besar itu. Sampai hari ini saya tengok orang-orang Mesir macam itu juga. Kalau ditarik jenggotnya itu memang berkelahi. Itu pasti berkelahi itu. Itu tak ada tidak berkelahi. Setiap kita tengok ada orang yang menarik jenggot temannya, itu pasti setelah itu berkelahi. Nabi ingin diginikan oleh si Mughirah, oleh si Urwah. Di belakang ada Mughirah yang siap dengan pakaian pedang, yang pakaian perangnya menutup wajah, cuman matanya saja yang nampak, pakaian besi itu. Di belakang Rasulullah. Ini orang-orang Bani Urwah ni akan menyerang Nabi ni, memang akan berperang rencananya. Cuman Nabi dulu yang menyerang, itu ingin mereka. Nabi sudah berihram, sudah memakai kain ihram, ditariknya jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Urwah, pamannya, langsung dipukul tangan pamannya tadi dengan pedang. Tapi dengan punggung pedang itu, dibalikkannya punggung pedang tadi, dipukul sekuat-kuatnya oleh si Mughirah. Kata Urwah, "Hei Muhammad, ini siapa ini? Kurang ajar orang ni, kasar orang ini." Kata Nabi, "Engkau tidak tahu siapa dia?" "Tidak, wajahnya tertutup." "Siapa ini orang ni? Kurang ajar, kasar ini anak buah engkau ini." Kata Urwah kepada Nabi, kata Nabi, "Dia adalah kemenakanmu, dia adalah anak abangmu." "Siapa?" "Si Mughirah bin Syu'bah." "Dia Mughirah?" "Iya." "Kurang ajar engkau ya Mughirah. Engkau sudah diserang oleh orang-orang Bani Taif. Engkau membunuh 13 orang kabilah suku daripada Bani Malik. Aku yang menyelamatkan engkau. Sekarang engkau nak memukulku." Kata Urwah. Akhirnya Mughirah pun tidak berbicara apa-apa. Dia adakanlah deal ketika itu. Dan akhirnya Nabi pun bisa masuk ke kota Mekah. Dan memang Urwah pun tidak ada yang mengenal wajah Urwah. Kalau mengenal wajah Urwah, mungkin mengenal wajah Mughirah, mungkin Mughirah pun sudah dibunuh dan diserang. Itu sahabat Nabi namanya Mughirah bin Syu'bah. Orang rumahnya, istrinya pernah saya sampaikan 400 kali pernah menikah. Jadi memang dia ni hobi menikah. Jadi pokoknya menikah, cerai, menikah lagi, cerai, menikah lagi. 400 kali dia menikah. Itu namanya Mughirah bin Syu'bah. Tapi cerdas. Memang kecerdasan itu banyaknya di orang-orang yang apalah. Orang-orang yang banyak yang sering menikah itu biasanya cerdas dia. Itu bukan kalimat saya. Itu dari Syekh saya dengar. Jadi kata dia, kalau kalian ingin cerdas, katanya, ta'addud ni banyak isteri katanya, cerdas dia. Tapi kalau satu saja isteri, kalian takkan cerdas katanya. Tengok ulama-ulama dulu, itu sukses tu karena isterinya banyak. Nabi istrinya banyak, sukses Rasulullah. Abu Bakar, Umar, tengok sahabat-sahabat Rasulullah. Ulama-ulama dulu, Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Abdul Ghani, wali-wali Songo, cuba tengok. Imam Syafi'i, cuba tengok, pasti banyak bininya. Jadi banyak isteri itu bisa mencerdaskan kita apa-apa.
Jadi tambahlah kalau ni. Kalau satu tu tak, kata syekh saya. Jadi saya pun agak heran juga ketika itu. Apa satu tidak? Kalau satu orang, kalian akan terfokus dengan mengurus yang satu tu saja katanya. Iya, mengawaninya ke pasar. Habis kau mengawaninya pula lai pergi manjait baju. Habis kau pergi mengawaninya pula lai ke siko. Biar dia itu aja. Kalau 4 orang apa ganti-ganti. Setidaknya makanan yang dimasak berganti-ganti dia. Makanya disunnahkan jima' dalam arti kata wata itu sekali daripada 4 hari itu disunahkan. Dalam Ihya seperti itu. Sekali 4 hari disunahkan kita jima' hubungan suami istri. Untuk apa sekali 4 hari hikmahnya? Supaya bisa membagi jatah hari. Begitu dia. Ikut sunnah ni bagi orang yang memiliki 4. Kalau awak memiliki cik, tiap hari pun sunnah dah apa je. Karena tidak akan digilirkan harinya. Itu dia. Jadi kalau 4 barulah dia dipisahkan sekali 4 hari. Besok jadual si fulan, besok 4 hari pula lagi jumpa dengan si fulan. Jadi Mughirah ni pernah sekali kena tipu. Di Madinah Mughirah ni sudah masuk Islam Mughirah. Jadi Mughirah ini ingin menikahi daripada Bani Haris. Bani Haris ni keturunan perempuan-perempuan yang cantik lah. Jadi suatu ketika Mughirah ini ingin menikahi perempuan itu. Ada pemuda di daerah itu yang kenal dekat dengan si Mughirah. Kenal dekat dengan Mughirah. Ini perempuan ni cantik ni. Perempuan cantik yang akan dia nikah ini. Kata pemuda ini ke Mughirah, "Hei Mughirah, engkau nak menikahi si fulan itu?" "Ya, aku ingin menikahi si fulanah itu, perempuan itu." Kata laki-laki ini, "Saran saya," kata pemuda ini, "saran saya, menurut saya engkau pikir-pikirlah dulu untuk menikah dengan perempuan itu." Kenapa? Karena perempuan itu pernah dicium oleh laki-laki. Kata pemuda ini ke Mughirah, iya, perempuan itu pernah dicium oleh laki-laki. Jadi tak usahlah engkau menikah. Saya tidak merekomendasikan engkau menikah dengan dia. Baiklah, batallah niat Mughirah untuk menikah dengan perempuan cantik tadi. Tak jadi. Lama-lama tahun bertahun nampak oleh Mughirah laki-laki tadi berjalan dengan perempuan yang akan ia incar itu. Ini kan luar biasa cara politik macam itu dia. Nampak oleh Mughirah. Jadi kata Mughirah, bukannya si fulan ini mengatakan si fulanah ni perempuan tak baik? Bukankah dia mengatakan perempuan ini pernah dicium oleh laki-laki? Kenapa ia menikahi? Setelah lama-lama didatangi oleh Mughirah bin Syu'bah. Jadi kata Mughirah bin Syu'bah, "Fulan, sini engkau. Kemarin engkau melarang aku menikahi perempuan yang bersama engkau tadi. Engkau katakan bahawa perempuan itu pernah dicium oleh laki-laki. Tapi ternyata engkau bersama perempuan itu. Engkau menikahi perempuan itu. Kenapa engkau ini? Ada apa dengan engkau?" Kata Mughirah bin Syu'bah. Kata laki-laki ini, "Betul, hei Mughirah, betul yang aku sampaikan bahawa perempuan ini pernah dicium oleh laki-laki dahulunya." "Siapa laki-laki itu?" "Engkau tahu," kata dia. "Ayahnya ketika ia waktu kecil," kata ni. Jadi rupanya dapat dah kawan rumah macam tu. Jadi tunjukkan ke kawan kalau awak ni kicu pula kawan tu kata, "Jangan mula lagi," kata. Di peluk-peluknya dek laki-laki petang tu dicium-cium, tak usah lagi. Jangan mau. Kan tak jadi awak masuk. Kita masuk. Jadi kata Urwah, jadi ayahnya lah yang menggendong dia. Ya, ayahnya lah mencium dia ketika waktu dia kecil, digendong dia ayahnya, dicium dia ayahnya. Laki-laki yang menciumnya itu adalah ayahnya. Menyosal betul Mughirah bin Syu'bah. Itu dia. Jadi ini taktik juga nih, mana yang belum menikah, mana yang sudah menikah bisa juga sampaikan kawan-kawan tadi, tak usahlah nyala-nyala apa dulunya. Padahal ayah ni, itulah Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi yang cerdas. Saking cerdasnya, orang yang terakhir kali mencium bersentuhan dengan Rasulullah adalah Mughirah bin Syu'bah. Dalam riwayat hadis, Nabi ketika Nabi meninggal dunia, Nabi dikuburkan. Yang di dalam kubur ini orang-orang spesial saja ini. Yang di dalam kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ini keturunan baginda Nabi Sayyidina Ali, Hasan dan Husain, kemudian daripada sahabat. Tidak banyak di dalam kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi dikuburkan, Nabi dia apa kan? Mughirah bin Syu'bah ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahawa orang
yang bahagia di akhirat nanti adalah orang yang terakhir dia bersentuhan kulitnya dengan kulitku, kata Rasulullah. Saking cerdasnya Mughirah bin Syu'bah, dibukanya cincinnya, nak nampak sama orang, dibukanya cincinnya, dilemparnya ke dalam kubur Rasulullah. Ketika orang-orang sudah nak ke atas, nak ditutup, semua pun sudah mulai ke atas nak ditimbun. Kata Mughirah, tunggu, cincin aku jatuh, kata Mughirah. Cincin aku jatuh, kata Mughirah. Aku mengambilnya dulu. Tunggu, kata Mughirah. Mughirah pun turun ke bawah dan Mughirah cium jidatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis sempat Mughirah memeluk balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam fikih-fikih kita mazhab Syafi'i, ini salah satu dalil disunnahkan mencium wajah orang alim walau annahu mat, walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini salah satu Mughirah mencium daripada pipi dan jidatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan cerdas itu kan? Cerdas itu. Tunggu, cincin aku jatuh, kata dia. Nak boleh kan memasukkan benda dunia ke dalam kubur? Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh. Cincin kah, subang kah, pokoknya tidak pun punya jenazah, punya orang lain pun tidak boleh. Dalam kajian kita dalam Islam tak boleh. Walaupun punya Camry bagus dia, bapak ni mati, bapak ni tak boleh Camry ni dimasukkan ke dalam lahat. Walaupun punya apa dia, punya mobil mewah dia, tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Mesti harus yang dia bawa tu cuman kain kafan. Berapa helai kain kafan itulah yang menemani dia di dalam kuburnya. Kita pun macam itu. Kain kafan tak bisa dibawa apa-apa. Walau kanal Quran, walaupun Quran tak boleh dimasukkan ke liang lahat. Pernah terjadi di daerah Rohul itu, meninggallah orang tua ya. Dia orang tua ini punya Quran kecil, ada Quran kecil macam ni. Ada Quran kecil itulah dimasukkan ke dalam lahatnya. Dia masukkan ke dalam lahat. Jadi setelah dimasukkan ke dalam lahat, dah berhari-hari, dah berbulan-bulan, keluarga mencari Quran ni lagi. Di mana Quran ini? Di mana letak Quran ini? Cari-cari tak ada. Akhirnya keluarganya mengaku bahawa dimasukkan ke dalam lahat. Itu tak boleh. Jadi bagaimana kalau dalam fikih bongkar kubur tu balik, ambil Al-Quran. Jadi tak boleh asal-asal menyimpan dalam kubur lahat tu tak boleh. Memasukkan benda dunia ke dalam kubur itu tidak dibolehkan begitu dalam fikih. Kalau benda akhirat tak apa-apa. Tapi apa benda akhirat yang akan dimasukkan? Kita mesti hidup di dunia. Tak boleh. Maka jangan kita memasukkannya ke dalam kubur kita. Itulah dia sahabat Nabi yang bernama Mughirah bin Syu'bah.